Hari ini kita akan membahas krisis kekristenan di masa kini ya. 2 Timotius pasal yang ketiga kita akan melihat bersama-sama. Saya tidak baca seluruh ayat ini, tapi saya akan fokuskan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Ayat yang keenam, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara perhatikan di ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kitab Timotius ini sudah sangat kuno, tetapi apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius sungguh-sungguh sangat relevan di sepanjang zaman. Dan sampai kepada zaman kita melihat krisis di dalam kekristenan itu bolak-balik selalu berkisar di hal-hal yang sama, tetapi di dalam variasi-variasi yang berbeda. Karena tema krisis kekristenan ini sangat luas, maka saya akan kaitkan dengan ibadah, saya akan kaitkan dengan gereja, saudara ya. Jadi tidak kaitkan dengan kehidupan sekolah, pekerjaan, pendidikan yang lain-lain, tapi saya akan kaitkan dengan kehidupan kita bergerejawi, saudara ya. Nah, sebelum ada masa COVID, kita melihat terjadi kesuburan yang luar biasa di dalam ajaran-ajaran yang mengajarkan di dalam Tuhan tidak ada sakit. Dan ajaran seperti ini berkembang sangat pesat dan diterima baik di seluruh dunia. Percaya Tuhan tidak sakit. Kalau terjadi sakit, pendeta di mana mereka beribadah akan menyembuhkan mereka dengan doa kesembuhan ilahi. Sehingga yang belum sakit, mereka akan diproteksi, tidak akan sakit. Yang sudah sakit akan diproteksi, dikasih jaminan setelah didoakan akan sembuh. Tetapi faktanya begitu banyak yang tidak sembuh, itu mereka tidak pernah ungkit, tidak pernah bahas, dan tidak pernah wawancara yang tidak sembuh. Sehingga terjadilah fenomena di luar, begitu maju kekristenan, sehingga banyak orang tertarik dengan kekristenan karena di dalam kekristenan menawarkan kesembuhan dan menawarkan semua jalan yang lancar. Akhirnya ajaran seperti itu berkembang sangat pesat, di mana ada kebaktian-kebaktian seperti itu, maka orang berbondong-bondong akan datang, termasuk semua agama akan hadir, karena mendambakan semua janji-janji kesembuhan yang ditawarkan. Lalu kita lihat sebelum masa COVID, apa yang terjadi? Pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran di dalam Tuhan, kau akan diberkati berlimpah-limpah. Ajaran ini menjadi booming luar biasa dan diterima sangat baik. Karena ekonomi masih baik, usaha masih lancar, maka semua orang akhirnya yang menerima janji-janji seperti itu, ada yang betul-betul menjadi lebih kaya, yang itu yang diorbitkan. Yang tidak kaya tidak diorbitkan. Nah, kita lihat terjadi ketidak fair di dalam mengungkapkan sesuatu fakta, yang baik-baik semua diungkapkan, sehingga orang tangkap kekristenan itu luar biasa. Tuhan Yesus rela jadi miskin, dari kaya jadi miskin, membuat kita yang miskin menjadi kaya. Lalu orang berbondong-bondong masuk di dalam kekristenan. Nah, kekristenan menjadi booming luar biasa. Lalu hal yang lain kita melihat kekristenan dianggap hidup luar biasa. Kenapa? Karena kita di rumah letih lesu, berbeban berat, begitu datang ke gereja pulang langsung plong. Plong bukan karena firman yang menyegarkan, karena firmannya isinya adalah janji-janji kesembuhan dan janji berkat. Yang membuat plong itu adalah musiknya. Lagu-lagu yang begitu luar biasa, mengangkat jiwa, membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan, lalu sambil nangis, ayo nyatakan sikap hatimu di hadapan Tuhan. Yang mau nangis silakan nangis. Akhirnya mereka nangis diam kebaktian, lalu setelah itu mereka rasa plong, curhat bisa disampaikan kepada Tuhan. Ditambah lagi ada kebaktian-kebaktian tertentu di waktu-waktu zaman dulu, mereka bisa ketemu sama teman, saling berbicara dan saling mendoakan. Bahkan ada yang mengaku dosa di hadapan umum. Dulu saya berjudi, dulu saya jahat,
Lalu kesaksian ini di hadapan umum, lalu mereka share semua dosa dengan tidak malu lagi, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan mereka, dan Tuhan Yesus sudah mengampuni mereka. Nah, ajaran-ajaran seperti ini booming luar biasa. Hari dia share, dia mengatakan bersyukur, saya dulu berdosa begini-begini, tapi setelah itu tidak pernah di-share lagi, orang ini jatuh di dosa yang sama. Maka terjadi ketidakfairan. Akhirnya, orang susah membedakan mana yang lalang dan mana yang gandum. Kekristenan asli sama kekristenan palsu orang susah bedakan. Lalu secara ibadah, secara lahiriah, gereja bertumbuh pesat karena yang hadir kebaktian begitu banyak, bahkan sampai antri di depan pintu. Jam kebaktian yang dulu 1 minggu 1 kali, hari Minggu cuma 1 kali kebaktian, sekarang menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Bahkan ada yang lebih dari 7, saudara ya. Nah, dengan banyaknya kebaktian seperti itu, gereja dianggap bertumbuh. Itu hanya tampak secara lahiriah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di ayat ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Maka sampai kapan kita bisa melihat kekristenan yang sejati atau tidak? Alkitab memberikan satu prinsip, Yesus mengajarkan tentang perumpamaan lalang dan gandum. Lalang sama gandum, kalau masih kecil, itu susah dibedakan, biarkan saja. Jadi ada pembiaran sampai mereka besar. Maka semua ajaran-ajaran yang tadi booming, itu dibiarkan oleh Tuhan sampai betul-betul besar. Sehingga nanti ada kebaktian-kebaktian kesembuhan ilahi menjadi sangat besar. Lalu gereja-gereja yang menawarkan berkat sangat besar. Setelah sangat besar, maka saat itulah Tuhan membongkar kepalsuan setelah besar. Karena lalang akan terlihat dengan jelas berbeda dengan gandum. Lalu cara untuk menyatakan mana lalang dan mana gandum, Tuhan izinkan ada kesulitan besar terjadi mewabah di seluruh dunia. Nah, inilah cara Tuhan untuk membabat semua ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sudah lama mencokol di dalam kekristenan yang orang Kristen tidak sadar. Dengan munculnya satu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu pengikut bisa begitu banyak, ini membuktikan kekristenan sedang mengalami krisis yang sangat besar. Satu ajaran yang kita sudah dengar begitu menyimpang, tetapi begitu banyak orang mau hadir untuk mengikutinya, bahkan rela melayani dan rela bayar harga, rela ikut memberikan persembahan. Ini membuktikan kekristenan sudah sangat-sangat merosot. Lalu sisi yang lain, gereja yang ajarkan yang benar, itu mendapatkan jumlah jemaat sangat-sangat susah. Ini juga membuktikan kekristenan sudah sangat-sangat merosot, karena orang Kristen tidak lagi bisa membedakan mana yang makanan rohani yang sejati, mana makanan yang berisi racun, yang memutarbalikkan firman Tuhan. Nah, kondisi seperti ini merajalela di abad kita, sampai Tuhan izinkan munculnya wabah COVID ini. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan, dengan munculnya ada musibah besar seperti ini, meskipun kita melihat terlalu banyak korban, kita tidak membahas itu. Tuhan izinkan ini. Tuhan izinkan ini terjadi sekaligus untuk menghancurkan semua krisis-krisis di dalam kekristenan yang orang tidak sadar. Orang sadarnya kekristenan tidak ada krisis, kekristenan happy ending. Kesulitan di dalam keluarga, bawa ke rumah Tuhan, didoakan selesai. Kantong tipis didoakan langsung berisi. Dada di dalam ada sakit, tumpang tangan pegang dengan tangan kanan didoakan sembuh. Anak tidak bisa belajar, ditumpang tangan malam ini bisa belajar besok lulus. Bahkan tidak usah belajar, ditumpang tangan besok nilai bisa 100. Nah, ini kekristenan di dalam masa krisis yang tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga banyak orang dibutakan oleh semua ajaran-ajaran palsu. Nah, sekarang saatnya Tuhan izinkan untuk menghancurkan semua krisis-krisis diam kekristenan yang tersimpan di dalam bau-bau ibadah, susah. Sehingga sekarang kita melihat di manakah ajaran yang mengajarkan kesembuhan, satu persatu mereka sudah bungkam. Dan orang yang dulu membanggakan kesembuhan, satu persatu ada yang mulai kecewa sama kekristenan. Di manakah janji pendeta yang berani berklaim bahwa tidak ada kesulitan, jalan semua akan dilancarkan oleh Tuhan, semak duri akan dirubah menjadi tanah yang gembur, lalu tumbuhan yang subur.
Semua janji-janji itu sekarang seolah-olah tidak ada lagi. Sehingga jemaat Tuhan sebagian mulai goncang. Waktu mereka mulai goncang dan meninggalkan kekristenan, ini membuktikan krisis di dalam kekristenan sudah sangat parah. Sehingga kalau Tuhan kasih yang baik, saya mau beribadah. Tuhan kalau kasih yang kurang baik, saya akan tinggalkan Tuhan. Berarti selama mereka menjadi orang Kristen, mereka tidak ada pendalaman firman Tuhan yang dalam. Sehingga begitu ada angin yang belum topan, masih angin sepoi-sepoi disertai sedikit kencang, orang sudah goncang. Belum ada angin topan dan badai penganiayaan secara fisik, orang Kristen sudah menyangkal iman. Nah, ini bahaya yang sangat besar, tapi Tuhan izinkan sekarang dibongkar untuk menyatakan di dalam gereja mana yang kambing dan mana yang domba. Lalu orang-orang yang sudah terbuai dengan janji-janji kalau kasih persembahan kepada Tuhan akan mendapatkan berlipat-lipat. Sekarang mereka mulai sadar, semua yang saya sudah kasih, sekarang malah saya bangkrut. Di dalam kebangkrutan saya masih dihibur oleh pendeta, kau akan diberkati kembali. Nanti ekonomi kau akan pulih. Tetap setia memberikan persembahan. Dengan sudah mau bangkrut, masih kasih persembahan kepada Tuhan, jual harta dengan harapan cepat pulih ekonomi. Akhirnya tetap tidak pulih, maka mereka meninggalkan kekristenan. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan kekristenan? Sekarang gereja masih belum sadar. Kenapa? Karena kebaktian masih online. Kebaktian masih online, kita tidak bisa hitung dengan counter berapa orang yang sudah hadir, berapa orang keluar. Kita dulu bisa hitung secara fisik. Sekarang online tidak bisa hitung. Gereja sedang kehilangan begitu banyak orang kecewa. Gereja belum sadar karena belum ketemu fisik. Gereja masih sadar, oh jemaatku pasti akan nonton. Dari mana kita tahu mereka akan nonton? Kita bisa hitung dari dia lihat live-nya. Kalau jumlah jemaat dan jumlah cabang begitu banyak, total begitu banyak, waktu terjadi live streaming, kita bisa lihat viewernya. Dari viewer di jam dia live kebaktian umum, dari situ kita bisa lihat kira-kira berapa banyak yang lolos. Misalnya, kalau viewernya ada berapa ratus, kita asumsi di dalam berapa ratus ada orang yang nonton TV, maka yang viewernya juga banyak. Meskipun satu orang buka TV, tapi ada 5 orang duduk. Tetapi dari kita lihat jumlah jemaat yang begitu banyak, lalu viewernya cuma segitu, dan kita bisa kalkulasi, kalikan saja berapa, kita sudah lihat banyak yang tidak ke gereja. Lalu mereka pakai alasan, oh nanti saya lihat misalnya relaynya. Kalau masih ada relay, kalau tidak ada relay, orang itu kemana, susah. Nah, itu kehilangan yang tidak disadari dan susah untuk dilacak karena kebaktian online. Nah, kekristenan sedang menghadapi satu krisis, yaitu kehilangan domba-domba Tuhan yang tidak disadari oleh gereja. Yang sudah ada di gereja, sekarang mereka hilang. Yang belum datang ke gereja, ini masih terhilang. Karena di masa seperti ini, hampir tidak ada lagi penginjilan. Jadi yang belum masuk ke gereja, yang belum dimenangkan, mereka status tetap terhilang. Yang sudah dulu di gereja, sekarang mereka terhilang. Lalu sisa sekelompok orang di dalam gereja yang sekarang kita bilang belum terhilang. Saya pakai istilah belum, karena mungkin nanti dia juga terhilang. Lalu nanti akan tersisa sekelompok kecil yang setia, berarti itulah bibit unggul yang tersedia di dalam gereja. Nanti pemimpin-pemimpin gereja akan kaget seluruh jemaat yang dia layani, ternyata banyak orang yang belum kuat imannya. Kenapa mereka belum kuat imannya? Karena selama mereka beribadah, selama mereka menjadi orang Kristen, tidak ada pendalaman firman Tuhan dan penanaman iman yang sejati. Sehingga kekristenan dibangun di atas satu fondasi yang kurang kokoh, tapi bangunan di atas begitu indah. Kekristenan dilihat dari depan begitu bagus, begitu ramai, begitu banyak, tapi fondasinya tidak kokoh. Akhirnya mulai roboh. Nah, gereja-gereja Tuhan nanti akan mulai sadar pada saat ada fisik, jemaat akan berkurang begitu banyak. Dan saat itulah gereja akan kesulitan. Bagaimana saya mengumpulkan kembali yang dulu sudah ke gereja, sekarang sudah tidak. Begitu mau kumpulin, mau telepon mereka, nanti mereka akan angkat telepon, mereka akan jawab, saya sekarang sudah tidak ke gereja karena saya kecewa sama kekristenan. Kita akan terkaget-kaget.
Harap ini tidak terjadi, khususnya di gereja-gereja yang sudah tanamkan fondasi yang benar. Tapi mungkin akan terjadi di gereja-gereja yang tadi saya sudah sebut di awal, yang menawarkan kesembuhan dan seterusnya. Coba lihat live streaming yang dilakukan oleh seorang pendeta yang sangat besar. Dia buat kesembuhan secara online. Coba lihat, yang nonton berapa banyak orang. Dibandingkan dengan dia datang ke satu tempat, lalu setelah begitu banyak orang datang, lalu disiarkan lagi orang nonton begitu banyak. Sekarang penontonnya sudah sangat berkurang karena isinya itu saja. Doanya itu saja. Sehingga kekristenan sudah mencapai titik tanda petik jenuh untuk tema-tema seperti itu. Dan orang mulai sekarang meragukan kekristenan. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi secara lahiriah banyak orang tetap ke ibadah, tapi secara hakikatnya mereka memungkiri semua yang Tuhan sudah tuliskan di dalam kitab suci. Tetapi di dalam kondisi seperti ini kita tetap harus bersyukur, karena mungkin saat-saat seperti inilah Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kapan Tuhan membersihkan gerejanya? Gereja Tuhan sering dibersihkan oleh majelis pada saat ada Natal, ada kebaktian tertentu, ada pesta pernikahan, maka mulai diganti warna catnya, karena ini orang penting nikah, masa catnya begini, nanti malu-maluin, lalu mulai ganti, atau pendeta waktu menikah atau apa gitu kan, lalu kita harus tambah ini, nah mulai ada penambahan yang baru, sehingga gereja kelihatan indah sekali. Tetapi rumah Tuhan yang indah itu hanya rumah Tuhan secara fisik. Gereja secara yang tidak terlihat, yaitu gereja yang tidak berbentuk fisik itu, yaitu orang-orang percaya yang tersebar di mana saja, kapan mereka dibersihkan oleh Tuhan. Ranting yang berbuah akan dibersihkan. Jikalau gereja Tuhan, anggota gereja orang Kristen sudah lama tidak dibersihkan, kemungkinan dia bukan ranting yang berbuah. Kalau dia bukan ranting yang berbuah, maka dia tidak mengalami pembersihan. Dia sedang menunggu waktu pemotongan ranting. Lalu sekarang jikalau terjadi pembersihan rumah Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mau hasilkan buah melalui ranting-ranting ini. Dan kalau terjadi pembersihan, maka kita akan melihat ada pemotongan. Pemotongan-pemotongan terjadi, mungkin mereka itulah yang akhirnya meninggalkan gereja Tuhan, dan mereka tidak sadar, mereka kira mereka melupakan Tuhan, pada Tuhan sedang membuang mereka. Selama mereka menjadi orang Kristen, mereka tidak pernah mengikuti prinsip kekristenan secara mendalam, sehingga mereka sekarang terpisah dari gereja Tuhan. Ada yang terpisah secara sementara, mungkin ada yang terpisah selama-lamanya. Nah, sekarang kita kembali, kalau Tuhan sedang membersihkan gereja Tuhan, berarti sekelompok orang yang ada di rumah Tuhan, mereka itu harus menjadi bibit unggul yang akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Gereja Tuhan sekarang sedang dibersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan dari seluruh aspek di dalam ibadah. Di dalam ibadah gereja kita lihat ada kebaktian umum, remaja, pemuda, sekolah minggu, dan yang lain-lain. Itu kapan dibersihkan? Selama ini gereja terus berjalan, seolah-olah inilah gereja Tuhan, begitu khusyuk. Dengan adanya wabah COVID ini, kita melihat Tuhan sedang menyatakan dan membuktikan, sungguhkah dulu mereka beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Masih ingat pertama kali gereja tidak boleh adakan fisik, lalu adakan online. Hari pertama online, semua bangun pagi, masih mandi, masih pakai baju rapi, celana panjang untuk laki-laki dan seterusnya. Semua siap duduk di kursi dengan pegang Alkitab. Itu hari pertama. Lalu minggu ke depan masih sama. Setelah 1 bulan, mulai terjadi perubahan sikap di dalam ibadah. Setelah beberapa bulan, coba saudara evaluasi sendiri, saudara jawab sendiri. Waktu ibadah online, saudara sikap hati bagaimana? Mungkin ada anak yang masih pakai baju tidur, saudara. Anak sudah tidak lagi rasakan kebaktian minggu adalah kebaktian yang sangat sakral. Dia identik dengan kebaktian bangun tidur, saudara. Sehingga bangun tidur, buka mata, baju belum ganti, sudah duduk di kursi, dianggap itu sudah kebaktian. Itu kebaktian bangun tidur, bukan kebaktian sekolah minggu, saudara. Nah, sekarang kita bicara yang orang dewasa dulu. Di dalam kebaktian umum,
Dulu kita harapkan semua orang datang sikap hormat kepada Tuhan. Sekarang sikap hormat sudah tidak ada, atau sudah berkurang, atau sudah tidak disadari. Sehingga orang sudah tidak sadar kebaktian itu perlu ada sikap hormat kepada Tuhan. MC suruh mari kita berdiri, nanti dia berdiri tapi agak lambat, telat 5 menit susah. Doa sudah hampir selesai, dia baru naik. Pengumuman sudah hampir selesai, baru dia melek dari mata yang tadi ngantuk-ngantuk susah. Maka suasana ibadah yang terjadi sekarang sudah merosot. Dan ini nanti akan dibawa ke kebaktian fisik di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, gereja akan kesulitan untuk memulihkan semua kondisi ibadah seperti sebelumnya. Sikap hormat mau dikembalikan, ini akan memakai waktu yang mungkin akan panjang. Kalau orang dewasa mungkin gampang, karena orang dewasa lebih cepat untuk dia maju, untuk lebih cepat dia rubah. Lalu bagaimana dengan anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu sekarang bisa tidak dibangunkan oleh orang tua, karena orang tua merasa, ya udahlah nggak apa-apa lah. Dia tadi malam terlalu capek kerjain tugas, nggak apa-apa, nggak usah bangun, nggak apa-apa, nggak usah ke sekolah minggu, nggak apa-apa. Sehingga anak mulai ngerti, kalau begitu tidak perlu ke sekolah minggu, karena saya capek. Nanti berikutnya, kalau sudah fisik suruh anak ke sekolah minggu, dia akan pakai alasan yang sama. Tadi malam saya terlalu capek, saya tidak ke sekolah minggu saja ya. Dan orang tua sudah tidak ada kuasa untuk mengajak si anak pergi ke sekolah minggu. Kenapa? Karena dulu orang tua membiarkan dia, sekarang mengajak dia. Nanti anak akan pakai senjata itu untuk serang orang tua. Kenapa dulu mama izinkan saya, kenapa sekarang tidak bisa? Saya mau seperti yang dulu. Maka terjadi clash yang sangat besar setiap hari Minggu untuk ajak anak ke sekolah minggu. Suami sama istri juga sama, mungkin akan terjadi clash. Karena sudah terbiasa ibadah yang model tidak di dalam gereja. Maka nanti kekristenan secara masa COVID akan terjadi kerumitan yang sangat besar untuk hal-hal seperti ini. Kita mungkin akan melihat orang dewasa datang ke gereja pakai baju rapi, tapi nanti sikap dengar firman Tuhan tidak sekusyuk yang dulu. Karena di rumah dia bisa sampai senderan, duduk-duduk, lapar bisa makan, haus bisa sambil minum. Nanti kebiasaan sikap ibadah akan terbawa di gereja, maka dia akan gelisah. Kok mulut kurang ada camilan, mulai gelisah dia susah. Lalu duduk kok sekarang tegak, nggak enak, di rumah saya bisa baring-baring dan seterusnya. Akan terjadi adaptasi untuk orang-orang di masa pasca COVID. Dan untuk anak remaja juga sama. Anak remaja yang sekarang pakai Zoom nanti kembali lagi dalam persekutuan, untuk ajak lagi mereka kembali pertemuan fisik ini sudah sangat susah. Ditambah lagi kita lihat, sekarang sudah terjadi satu fenomena yang nanti akan terbawa terus-menerus, yaitu jemaat oversensitif. Waktu masa COVID dan belum ada larangan ibadah fisik, waktu sudah ada COVID, saya waktu khotbah, saya amati jemaat. Di depan ada orang batuk, saya sengaja perhatikan yang di sebelah. Yang di sebelahnya begini, saudara. Nah, saudara perhatikan. Begitu batuk saja, yang sebelah sudah langsung begini. Dan seterusnya dia ibadah sudah begini. Ini sensitivitas terjadi secara natural karena masa COVID. Itu masih masa awal. Dengan munculnya COVID yang sudah merajalela ini, dan orang begitu banyak sudah kena, maka sensitivitas kita sekarang menjadi kelebihan, saudara. Sehingga antara sensitif sama yang namanya fobia, ini sudah menjadi rekan seiman, saudara. Kau sensitif atau fobia? Bahkan sekarang terjadi banyak orang yang sangat fobia. Buka pintu, keluar dari rumah sedikit, ketemu satu orang, pulang langsung mandi dia. Keramas langsung, saudara. Baju yang dipakai ganti semua cuci. Sehingga mesin cuci terus isi baju. Karena ada orang yang keluar sebentar pulang langsung keramas, sikat gigi, cuci semua harus bersih. Lalu tidur sebentar. Nanti kalau belanja, lalu ada orang antar pakai motor atau pakai yang online, lalu begitu terima langsung mandi lagi, saudara. Karena terjadi komunikasi, jangan-jangan saya sudah kena. Itu sekarang banyak orang sudah masuk ke dalam penyakit fobia yang dia tidak sadari. Tadi oversensitifnya itu akan kebawa di dalam gereja. Sehingga waktu datang ke gereja, shalom, shalom. Begitu sudah duduk,
Coba, saudara sudah duduk, coba bersin. Aciu. Coba, saudara lihat kiri kanan saudara yang tadi shalom, shalom, puji Tuhan, haleluya. Dengan muka yang begitu ceria menyambut kita, begitu dengar kita batuk. Kita batuk mungkin tadi keselak, saudara. Waktu nyanyi ketinggian keselak, tapi dia nggak peduli. Langsung dia mulai menjauh. Lalu mulai bisik-bisik. Lalu, jemaat sudah selesai kebaktian pulang. Mendadak, yang sebelah kanan kita lalu kena COVID. Kira-kira apa yang terjadi? Mulai lacak. Pantes, kemarin kebaktian minggu saya duduk di samping orang yang batuk. Pasti dari dia yang sebarkan saya. Akhirnya, belum terjadi cinta kasih gitu ya. Belum terjadi aplikasi cinta kasih kepada semua. Sekarang sudah mencurigai, sudah oversensitif. Dan sekarang mulai mensalahkan temannya. Padahal temannya itu tidak kena COVID. Nah, ini akan terjadi di masa pasca COVID dengan lebih parah. Sekarang ini sudah terjadi. Nah, ini yang saya masukkan ke dalam krisis di dalam kekristenan yang orang tidak sadar. Sekarang pengurus sama pengurus waktu ketemu. Halo, shalom. Begitu satu mulai batuk, coba. Lalu mulai menjauh. Kita ada COVID, tidak ada COVID, pasti bisa batuk, saudara. Batuk itu sudah dari zaman dahulu punya. Salah makan gorengan yang minyak tidak bagus langsung batuk. Nyanyi ketinggian bisa batuk. Kurang istirahat, kondisi kurang fit bisa batuk. Bersin semua bisa terjadi. Ingus bisa keluar kalau lagi flu. Tapi sekarang semua yang kayak begitu selalu dikaitkan dengan COVID. Memang bagus kita jaga jarak saudara dengan alasan protokol. Tapi sebetulnya bukan protokol. Itu karena fobia saudara. Lalu apa yang terjadi? Nanti begitu kebaktian sudah ada, kita sudah sulit untuk menyatukan semua orang di dalam satu visi yang sama. Karena di dalam kita rapat untuk membahas satu kegiatan yang besar, 2-3 orang batuk, langsung terjadi kelas yang begitu besar secara psikologis. Mulai menjauh. Besok kita ketemu lagi mulai alasan. Lebih baik kita online saja. Kenapa? Karena ketakutan itu akan dibawa. Jadi oversensitivitas, jemaat sama jemaat sudah kurang lagi mengasihi. Ditambah lagi sekarang, kita dengar kata mati dan jumlah orang mati, kita dengarnya biasa. 3.000 orang di dalam satu hari mati, biasa. Kita gelisahnya apa? Jangan sampai saya masuk ke angka berikutnya. Cuma itu saja, saudara. Maka, 3.000 orang sudah kena. Kita punya kota sudah wabah besar. Caranya gimana? Makin kita menjauh dari orang. Jadi, kesan mendapatkan angka kematian dan mendengarkan tentang kematian adalah saya tidak usah keluar rumah lagi supaya tidak kena. Kalau dulu-dulu begitu kita dengar orang mati masih ada simpati. Aduh kasihan ya, nanti anaknya bagaimana, apa yang saya bisa lakukan ya, ini saya kenal baik sama orang ini. Aduh gimana ya kalau dia mati belum dengar Injil lalu gimana? Dia masa depannya itu di dalam kekekalan itu bagaimana ya? Dia belum dengar Injil. Waduh, jangan-jangan harap-harap ya, waktu dia sakit ada pendeta datang Injilin dia. Kalau tidak, aduh gimana ya? Ya harap sajalah sebelum dia mati detik terakhir, ada Roh Kudus bekerja lalu dia sadar dia diselamatkan. Masih ada prihatin dan empati yang kita muncul waktu masa-masa sebelum. Tapi sekarang sudah sangat sulit untuk empati ini muncul dari anggota gereja. Coba, begitu bicara, ada jemaat mati. COVID ya. Wah iya, itu karena kurang jaga diri. Lalu dengar ada orang yang tetangga yang non-Kristen, tetangga yang non-Kristen, ada 1-2 yang mati. Waduh, celaka, kampung kita sudah kena. Kita lebih baik kita pindah ke rumah keluarga yang lain, kita pindah ke situ karena kampung ini sudah kena, tetangga sudah kena. Kita mutasi saja, kita pindah saja. Tidak ada lagi pemikiran orang ini belum ada Tuhan, saudara. Ditambah lagi, kalau ada orang yang misalnya dia kena penyakit seperti itu, lalu minta kita doakan. Ayo coba. Mulai kita alasan. Wah, sekarang kita harus menjaga protokol, kita nggak bisa. Jadi, baiknya kita online saja. Oke, itu online ya masih oke lah. Kira nggak apa-apa, kita pakai Zoom kah atau WA call atau seterusnya. Oke, masih oke ya. Lalu dia mati, susah. Waktu dia mati, anggota keluarga telepon. Pak Pendeta, bisa nggak pimpin kebaktian kedukaan? Kira-kira jawaban pendeta apa, saudara? Dia mulai mengasingkan diri. Untuk apa? Untuk jaga keamanan diri. Padahal kematian seorang jemaat itu kesempatan untuk penginjilan.
Saya berapa bulan yang lalu terus terpikir, saya pengen buat KKR regional di Rumah Duka Adijasa, saudara. Cuma caranya gimana saya nggak tahu. Itu kesempatan yang begitu indah untuk kita bisa KKR di masa COVID. Kita kumpulkan masa di sekolah sudah tidak bisa. Anak-anak sekolah sekarang di-online-kan. Kita kalau tidak online kan pun mereka ke sekolah fisik kita mau kumpulkan pasti ada gap. Susah. Kumpulkan masa sudah susah. Sekarang kita tidak usah kumpulkan masa sudah kumpul, saudara. Kita datang 3 khotbah, saudara. Tadi pagi saya baru berkhotbah di Rumah Duka. Saya paling senang khotbah di Rumah Duka, saudara. Karena itu tempat satu-satunya yang sampai hari ini Tuhan paling senang. Tuhan tidak begitu senang sama gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena banyak gereja-gereja Tuhan sudah tidak khotbahkan Injil yang sejati. Ini krisis diam kekristenan yang orang lain tidak sadar. Dan saya mulai sadar waktu saya makin banyak layani orang yang meninggal, saudara. Dan saya dengarkan orang-orang khotbah di perkabungan. Kadang-kadang di sebelah waktu kita layani ada orang khotbah. Semua khotbah perkabungan pasti intinya tentang Kristus. Pasti intinya tentang manusia yang fana. Pasti. Itu khotbah yang Tuhan senang, saudara. Tapi gereja sudah tidak ada khotbah itu. Maka Tuhan tidak senang gereja. Karena di situ nama Tuhan sudah tidak ditinggikan. Tuhan senang Rumah Duka. Kalau orang sudah begitu banyak berkumpul, kita susah kumpulkan masa. Sekarang masa sudah ada. Tinggal kita khotbah penginjilan di situ, saudara. Itu kesempatan yang sangat indah untuk kita khotbah. Tapi di kondisi COVID kayak begini, semua orang pakai alasan jaga jarak. Lalu sengaja tidak mau terima khotbah di kebaktian kedukaan. Dia serahkan kepada yang junior-junior, yang beban penginjilannya kurang, sehingga kebaktian duka hanya menghibur. Ya tenanglah bapak-bapak dan ibu-ibu. Tuhan sudah menerima almarhum atau almarhumah. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Minta kekuatan daripada Tuhan. Selesai. Saudara. Lalu orang lain yang non-Kristen di belakang. Dari kostum dia kita tahu ini non-Kristen. Mereka mungkin pertama kali kumpul sama orang Kristen karena yang meninggal dia kenal baik. Saat itulah kesempatan dia dengarkan Injil. Oh, dia ke gereja nggak mungkin. Saat itu Injil Tuhan harus diberitakan. Tapi saat itu tidak ada pengkhotbah yang mau beritakan Injil Tuhan. Karena pengkhotbah yang beritakan Injil semua bersembunyi di balik layar. Di balik gordeng rumah mereka. Tidak mau keluar, saudara. Yang keluar adalah yang kurang kuat di dalam penginjilan. Maka di dalam pandangan saya, saat-saat seperti ini, kalau ada jemaat meninggal, kirim semua pengkhotbah kebaktian kebangun rohani, kirim semua orang yang berapi penginjilan, kunjungi Rumah Duka, khotbah di situ. Orang yang angkat peti, itu non-Kristen. Dia sudah angkat peti, kerja di situ lalu lalang. Dia nggak mungkin ke gereja. Dengar firman Tuhan, satu-satunya tempat dia dengar cuma di Rumah Duka, saudara. Lalu bagaimana dengan ada orang-orang yang hari itu datang begitu banyak dari orang kantor yang non-Kristen. Itu saatnya mereka dengarkan Injil Tuhan. Tapi itu sudah diabaikan. Maka kita lihat ya, kondisi zaman ini. Kita dengarkan kata kematian. Sudah tidak ada empati, sudah tidak ada lagi dorongan untuk kita mikirkan bagaimana keluarga dia yang belum Kristen. Siapakah yang layani? Departemen PI sudah tidak ada kegiatan dan vakum semua. Maka gereja Tuhan di masa seperti ini harus evaluasi. Departemen PI harus pikirkan baik-baik untuk penginjilan yang akan dijangkau di dalam masa COVID seperti ini. Karena kematian begitu banyak. Di kota tertentu tanah yang sudah berapa hektar disiapkan sekarang sudah penuh dengan mayat-mayat, saudara. Lalu yang penuh dengan mayat seperti itu, lalu yang lain mungkin akan menyusul. Lalu di manakah hati orang Kristen yang masih ada berbelas kasihan? Injil harus tiba kepada semua mereka. Orang Kristen sekarang menutup diri, menjauhkan diri, lalu semua bersembunyi. Dengan pakai alasan, ya nggak mungkin kita keluar. Saya tidak suruh semua keluar ketemu sama orang, tidak. Orang Kristen harus minta kepekaan kepada Tuhan. Dan kita bisa gunakan semua teknologi yang ada. Dan untuk orang tertentu, kalau dia mesti berhadapan dengan orang secara fisik, doa baik-baik minta kekuatan daripada Tuhan. Karena jangan anggap, oh kalau ke gereja itu bahaya, pelayanan itu bahaya, nanti kita kena COVID. Untuk gereja, urusan pelayanan, kita oversensitif bisa kena COVID. Tapi untuk yang non-gereja, ibu-ibu pergi ke pasar, kau nggak khawatir, saya heran.
pergi ke supermarket, saya tidak sebutkan nama supermarketnya lah, pergi ke supermarket, belanja di situ, kok dia tidak khawatir ya saudara? Dia pegang barang, cek harga, pakai kalkulator, cek, bayar biasa. Pulang cuci tangan. Kenapa ke gereja tidak lakukan hal yang sama saja? Kenapa ke gereja oversensitif? Kenapa ke supermarket dia tidak oversensitif? Lalu pesan makanan pakai online, biasa. Tapi kalau ke gereja, begitu sudah masuk, wah nanti tombol lift gimana? Nanti kalau gereja, ini protokol kesehatan gimana? Kita mesti beli saringan untuk supaya jemaat semua aman. Tapi di rumah sendiri, dia juga keluar ke tetangga sebelah, ke sini, ke sana. Lalu gereja-gereja Tuhan, terjadi hal seperti ini. Nah, ini krisis yang orang tidak sadar. Sudah terjadi dan akan terus terjadi. Oke, sekarang kita kembali ya. Kita sudah dengar kata kematian, ini sudah terjadi semacam berita yang biasa. Mayat biasa. Semua sudah biasa. Hati kita sudah membeku, saudara. Nah, untuk bakar kembali hati yang berempati, saya tidak tahu berapa lama, saudara. Tugas pendeta-pendeta dan hamba Tuhan di khotbah minggu untuk membakar kembali, lalu pulihkan kembali. Saya nggak tahu berapa lama. Ini akan terjadi krisis yang sangat besar. Karena masa secara pasca COVID, meskipun misalnya vaksin sudah ditemukan, nanti di dalam komunitas 1-2 orang batuk. Jangan-jangan ini juga sekarang lagi kena yang jenis baru. Wah, mulai khawatir. Dan ini komunitas orang Kristen akan menjadi sangat-sangat renggang, saudara ya. Oke, sekarang kita kembali ya. Secara lahiriah, di 2 Timotius pasal ketiga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Siapa yang bisa melihat krisis kekristenan di dalam masa ibadah, saudara? Banyak orang sudah matanya rabun. Banyak orang sudah tidak sadar. Tapi kekristenan sekarang akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Karena Tuhan izinkan COVID ini. Tapi dengan ada COVID ini kita bersyukur. Tuhan sedang membersihkan umat Tuhan. Sekarang krisis terjadi apa? Yaitu orang Kristen yang sekarang tanda petik haus firman. Mereka kurang dalam tentang firman Tuhan. Maksudnya apa? Sekarang semua khotbah saya bisa lihat di YouTube. Semua khotbah gereja-gereja yang sudah upload di YouTube saya bisa nonton tanpa saya hadir. Seminar-seminar saya bisa lihat. Khotbah-khotbah bule-bule dari luar negeri saya bisa nonton semua. Akhirnya apa? Akhirnya saya banyak tahu firman. Lalu mulai posting semua khotbah-khotbah mana saja dia mau ikut. Bagus tidak? Bagus. Tetapi bahaya besar. Begitu banyaknya khotbah, tema A, tema B, tema C, tema D, dengan fragmen-fragmen khotbah, akhirnya orang yang tidak terstruktur pikirannya, dia waktu dengar, dia dapat sesuatu, dia tidak bisa linkkan semua itu menjadi satu nyawa. Karena semua khotbah di YouTube tidak ada komunikasi pendeta A sama pendeta B dari gereja A dan gereja B. Sehingga temanya begitu banyak. Kita dengar tema keluarga, kita dapat. Tapi kurang dalam. Kenapa? Karena kita dengar. Sendiri tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah dalami firman Tuhan. Akhirnya semua yang didengar, nanti satu khotbah cuma berapa kata saja yang nempel di otak. Dan dia akan simpulkan sendiri, dia aplikasikan sendiri. Ini terjadi kebahayaan yang sangat besar. Karena semua orang Kristen bisa langsung mendapatkan firman Tuhan dari siapapun yang ada di YouTube. Lalu dia sendiri tidak ada yang tuntun lagi menggiring pikirannya untuk mengerti secara sistematis. Kalau dulu di gereja dia masih dengar satu mimbar. Kalau mimbar itu eksposisi, pikirannya masih diatur untuk mengerti secara sistematis. Lalu gereja ada PA, dia masih bisa dituntun untuk mengerti sistematis. Sekarang banyak gereja sudah tidak jalankan PA, lalu kebaktian, lalu jemaat bisa dengar ini. Akhirnya sudah begitu banyak khotbah yang dia dengar, jemaat kurang dalam. Tapi kalau bicara, dia seolah-olah ngerti banyak. Waktu ditanya lebih dalam, dia sudah tidak tahu susah. Ini akan terjadi, yaitu kesombongan rohani dari orang-orang tertentu yang katanya di masa COVID banyak dengar firman, tetapi tidak mengerti firman secara mendalam.
Karena dia hanya dengar, lalu untuk dapatkan data-data dan bahan-bahan, tapi sendiri tidak ada waktu untuk dalami firman Tuhan. Dan saya sudah lihat krisis ini sudah terjadi. Sehingga akan muncul gelombang kekristenan yang baru, yaitu gelombang yang merasa dirinya sudah konsumsi semua firman, sama gelombang yang kurang konsumsi firman Tuhan di masa COVID. Yang gelombang yang sudah konsumsi firman, kalau dia bertumbuh dengan luar biasa bagus, silakan konsumsi semua firman dan dia harus bertumbuh. Tapi konsumsi firman hanya menjadikan dia seperti orang yang sombong dan mengerti fragmen, ini jauh lebih bahaya. Karena itu bibit-bibit Farisi yang mengerti fragmen. Dan nanti tugas gereja membenahi doktrin-doktrin, konsep pikiran yang sudah dikacaukan selama masa COVID, karena jemaat mulai jajan firman Tuhan yang tidak karu-karuan. Dia sudah dengar semua. Dan waktu dia dengar, puji Tuhan kalau dia kuat imannya. Kalau dia tidak kuat, dia mulai goncang. Sudah goncang, kita ketemu di masa setelah kebaktian fisik. Kita kaget. Kok jadi begini jemaat saya? Kapan dia berubah? Ternyata dia konsumsi hal yang tidak benar. Dan kenapa jemaat ini kok mendadak sombongnya luar biasa? Karena dia merasa dia sudah dengar lebih banyak. Dan nanti akan terjadi jemaat-jemaat tertentu menghina hamba Tuhan. Kenapa dia menghina? Karena dia merasa hamba Tuhan ini khotbah kurang bagus dibandingkan hamba Tuhan yang saya dengar di YouTube ini, di channel itu. Lalu dia mulai sombong. Lalu dia kira dia yang bisa membedakan mana hamba Tuhan yang khotbah baik dan mana hamba Tuhan yang khotbah tidak baik. Dan dia seperti dosen teologi yang bisa menganalisa dua hamba Tuhan khotbah yang terbaik di mana. Ini akan terjadi kesombongan yang sangat besar. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan lihat poin-poin yang lain. Di dalam sesi yang pertama saya memfokuskan tentang ibadah. Nanti sesi kedua juga memfokuskan tentang ibadah. Karena kita di dalam dunia kekristenan berhubungan dengan ibadah yang sangat penting. Saya tidak membahas yang keluarga, lalu pekerjaan yang lain-lain. Saya membahas yang ini. Belum lagi di dalam masa-masa seperti ini, kita melihat terjadi berita-berita yang sangat-sangat menghebohkan. Pendeta-pendeta yang dikagumi, satu persatu kita dengar. Khotbah mereka mulai koslet, saudara. Wah, pendeta-pendeta mulai dapatkan wahyu yang nggak tahu dari mana, saudara. Karena pelayanan sudah berkurang, maka dapat wahyu bisa tambah banyak, saudara. Setelah dapat wahyu, muncullah semua doktrin-doktrin yang aneh-aneh. Ini krisis yang sangat besar yang akan terjadi. Sehingga nanti terjadilah perpecahan jemaat, yang satu setuju sama pendetaku, yang satu tidak setuju karena pendetaku sudah dianggap sesat. Maka nanti waktu fisik sudah ada, terjadilah perpecahan secara fisik. Grup ini sama grup itu. Ini semua akan terjadi. Tapi Tuhan izinkan ini adalah pembersihan di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus dibersihkan. Sehingga nanti muncullah kelompok orang yang menjadi bibit unggul untuk melanjutkan kekristenan di masa yang akan datang. Oke, saya akan akhiri sesi 1 ini